Oh, saya ajar Pak. Oh, semuanya aja. Ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada bukunya, tinggal baca bukunya lagi. Itu adalah kumpulan soal yang sangat lengkap untuk penyuluh. Yang bukan penyuluh nanti kami bantu tambahkan kekurangannya. Bagi yang guru, kami punya bank soal pedagogik dari Kemendikbud plus 37 mapel guru yang ada di sekolah. Guru sejarah, guru bahasa Indonesia, guru geografi, guru kimia, sampai guru olahraga, guru kesenian ada. Kami punya mapelnya. Ibu, guru apa? Guru kelas? Ada guru kelas juga. Semuanya kita kasih. Yang penting Bapak Ibu punya buku referensi dari Vision Center. Kekurangannya kami lengkapi. Jadi manfaat dari sini, amunisi sudah lengkap Pak, diberikan. Mantap. Tinggal baca. Nah, mari kita demonstrasi pengerjaan soal. Ya, jadi Bapak Ibu jangan berhitung dengan angka. Kalaupun ada buku, itu adalah media untuk memperluas lulus. Dimiliki. Kalau ada buku lagi, berupaya untuk beli, untuk punya. Kenapa? Jalan nyogok bisa ditutup. Jalan nitip bisa ditutup. Jalan tikus sudah itu. Nah, oke. Nah nih penyuluh nih materinya. Nanti saya kirim di grup WA setelah acara ini selesai. 1 sampai 9 tentang umum, 1 sampai 10 tentang 9 agama, 10 umum. Ada ibadah, muamalah, contohnya perbankan syariah masuk. Di soal saya buku saya ada, ya nggak? Terus ada tentang ilmu kalam, ilmu tasawuf, ada tentang ilmu hadis, ada fungsi hadis di soal. Ada nggak? Ada. Cuma bukan hanya ngapalin soal saja, tetapi basic konsepnya harus paham, Pak. Supaya kita aman. Ya nggak? Kajian ting loba wirid, loba zikir, loba sholat, can siap bahan mah deg-degan baru dia. Ya nggak? Deg-degan. Kompetensi guru, arsiparis. Nanti yang penghulu nanti kita buka peraturan Kemenpannya. Ini tadi soal Arab yang tadi. Nah ini soal zakat tadi kira-kira apa jawabannya Pak? Bu? Belum wajib zakat. Belum wajib zakat, ya, karena belum mencapai nisab. Ini soal zakat yang sederhana. Bapak Ibu harus baca-baca lagi soal zakat yang lain. Di buku ada 2 atau ada 3 soal tentang zakat. Tetapi baca lagi variasi soal zakat. Sehingga kalau Bapak Ibu ditanya tentang soal zakat, kami semua soal pemahaman baik. Lanjut. Lanjut. Nah ini tentang sirah nabawiyah khalifah. Mana yang itu? Mun aya soal kieu macana sabaraha menit ya? Iya Pak, mun aya soal kadang-kadang kita harus punya tips. Aya soal teh paragraf teh aya kalimat utama, aya kalimat penjelas. Betul enggak? Aya induk kalimat, ada anak kalimat. Ada inti kalimat, ada hanya ya pengantar lah, mukadimah. Jadi lamun aya soal ieu inti kalimat apa di bawah ini yang bukan cara pengangkatan khalifah dalam perjalanan sejarah Islam adalah iya inti nama ya. Iya maka dia mah pengantar. Pek dibaca kajeun asal gancan ulah sampai maca ieu ngolokeun kana waktu. Ya enggak? Ingat ada bukan di bawah ini yang bukan termasuk rukun Islam, berarti yang bukan. Di bawah ini sebutkan rukun Islam kecuali, berarti yang bukan. Di bawah ini yang bukan rukun Islam kecuali, berarti yang iya. Kenapa? Ada bukan, ada kecuali.
Ya nggak? Betul nggak? Paham nggak? Paham. Di bawah ini yang termasuk rukun Islam, berarti yang iya. Di bawah ini yang bukan termasuk rukun Islam, berarti yang negatifnya. Di bawah ini yang termasuk rukun Islam kecuali yang negatif. Tapi kalau di bawah ini yang bukan termasuk rukun Islam kecuali berarti yang iya. Kahade Pak, itu hanya artikulasi kata unggul. Permainan anggota dewan ngomong gitu. Ya nggak? Jadi apa jawabannya ini? Sepihak ya. Iya, ini kan kecuali, ya nggak? Sepihak. Ini tentang muamalah yang termasuk. Iya kayaknya. Soal kan iya. Iya nama pada dasarnya Bang Syariah memiliki perkataan hanya ngadongeng, Pak. Pengantar wungkul. Dibaca wios henteu kajeun. Kecuali, berarti negatif. Yang mana? Ini betul, kemaslahatan betul, universal betul. Ini individual, negasi, ya nggak? Kakaran nu gampang, Pak. Cani keluar ke Malaysianya. Nah, ini waris. Istri meninggal, tidak punya anak. Yang B ya, ayat di buku ya. Ya, ayat jawaban di buku. Jadi nu aracan wayahna maca buku Pak. Dan murah. Ngan 1/12 3 JP 3 apa? Yang itu malah. Iya, dibaca ayat KB. Lamun yang bukan guru ayat 5 ayat. Moderasi beragama, indeks presentasi kinerja, manajerial, sosiokultural, wawancara. Kurangnya ditambahan nanti dia. Murah lah. Pelatihan 100, buku 100, gaji 3,5 juta. Wih, saham untuk hari itu. Ya. Ayah bilang Pak, saya kok bisa maca buku tapi tidak bisa. Geus mayar aja buku na acan. Eta kan utama. Kehalangan ku hijab kan. Ya kan? Nih ditanya ku saya ini. Ai klasifikasi penyuluh aya sabaraha Cik? Masa 2? Klasifikasi penyuluh. Wah, kita mah bidang garapan penyuluh 12 mah. Klasifikasina. Tingkatan 4. Hiji penyuluh non. Penyuluh pertama, kedua, kedua muda, ketiga Maria, keempat utama. Menanya selaki, jawaban berarti? Jawaban A, B dan C benar. Diingatkan lagi Pak. Kajian salah mendaya mah kelatihan asal ulang ini pas ujian. Untung latihan. Tenang Pak, ujian masih tanggal 10 Maret sampai 3 April. Jadi pintu tobat jangan tutup. Mengges ujiannya, mengges silakan. Iya nih. Yang bukan termasuk ke dalam 12 bidang spesialisasi penyuluh. Keputusan Dirjen Bimas 504 tahun 2022. Mereduksi Bimas nomor sekian tahun 2017. Dulunya 8, akhirnya 12. Jadi ditanya yang bukan. Yang bukan. Awas bukan nanti tong poho ya. So. Yang bukan bidang spesial. Engke guru aya soal. Geus aya jawabanna disimpen heula. Sok bisi aya nu sejen. C, geus 2 jawaban dari dia mah. Terus. C. Geus 2. Sok naon deui? C. Jeung C berarti ya?
Nah, umat beragama masuk, anti korupsi masuk, nafza iya, pemberdayaan wakaf muhun, buta huruf oke, produk halal jelas sekarang, penghulu jadi ikon produk halal. Nah, terus umat beragama anti korupsi masuk. Ini ada pembatasan gerakan aliran baru keagamaan. Yang betul pembatasan gerakan aliran baru yang terlarang. Kalau lihat aturannya yang terlarang, seperti ekstremisme, pertentangan, radikalisme. Kalau baru itu boleh. Aliran baru itu salah, yang betul aliran yang terlarang. Coba buka keputusan Dirjen Bimas, aliran yang dipertentangkan, bukan aliran yang baru. Mengecoh baru ini, seolah-olah kita pernah baca aliran. Nah, aliran keagamaan yang dipertentangkan, bukan aliran baru. Jadi dengan kata baru, ya ini jawabannya yang C. Salah kurang gizi. Oh. Ini kan 100 soalnya panas. Jenjang jabatan penyuluh dalam kategori keterampilan. Ayat 3, kategori keterampilan dalam jenjang penyuluh. Nah. Terampil, profesional. So, engke ieu presentasi 54 halaman dikirim ka grup ya. Bager. Ini berarti bukan tidak ada istilah kecuali dan bukan kan? Berarti ini mah cari yang benar. Cari yang pasti. Di sini ada yang salah. Yang mana yang salah? Amatir salah nih. Berarti A salah. Terus apa lagi? Apa lagi yang salah? Penyelian. Profesional. Yang mana? Jawabannya D, terampil, mahir, dan penyelia. Profesional salah. Ada di aturan keputusan Dirjen Bimas. Ya nggak? Fungsi penyuluh. Fungsi penyuluh ada 4 dalam Dirjen Bimas. Konsultatif, advokatif, provokatif, Yang mana dari 5 jawaban? Ini yang termasuk loh, bukan kecuali nih, yang betul. Dirjen Bimas nomor 54/2022. informatif, konsultatif, Nah, di sini berarti yang bukannya ya, delegasi bukan, konfrontatif lain, ngomong konfrontatif pecah belah. Ini deui suportif ke lain, lain persib suportif. Nah, berarti jawabannya adalah ya. Terus kabeh terus. Eta mah bener eta kondusif. Arsiparis. Yang mana? Kecuali berarti itu salah. Yang benar bukan pratama tapi pertama. Arsiparis pertama, arsiparis muda, madya utama. Ini bukan pertama tapi pratama, berarti A yang
yang betul pertama, bukan pratama. Ku beda gitu kayak kakek coba. Ya soalnya sargen, Pak. Hiji deui, arsiparis akan diberhentikan sementara bila terdapat kondisi di bawah ini, kecuali berarti yang lain. Pingsan. Awas kajebak, bapak nu ngajawab Ini persoalannya diberhentikan, Pak, bukan diberikan sanksi. Kalau dia diberhentikan dari jabatannya, kenapa? Karena dia diberhentikan sebagai PNS, sedang diusut, ada penyelewengan, ya kan? Atau di TOT, operasi tangkap tangan. Yang kedua, dia sedang cuti di luar tanggungan negara, dia cuti, misalnya nemenin istrinya studi S3 atau apa, ya kan? Cuti di luar tanggungan, ditugaskan secara penuh di luar jabatan arsiparis. Misalnya dia jadi komisioner KPU, Bawaslu, PNS-nya harus berhenti dulu, Pak. Ya kan? Menjalani tugas belajar, dia penerima beasiswa LPDP lagi S3, berarti diberhentikan dulu. Kalau ini tidak melaksanakan tugas dan ketentuan, diberikan sanksi, ditegur. Berarti jawabannya adalah tidak akan berdampak pada pemberhentian, hanya diberikan teguran saja. Kita kan nebaknya, betul nggak? Makanya ayo bahasa Pak, kunaonnya saya perasaan asa-asa bener ngejawab, tapi salah, dah asa-asa ngejawabnya. Itu yakin, ya nggak? Nah ini satu lagi arsiparis. Arsiparis satu lagi. Ingat, yang bukan, nah yang baca bukan nih, berarti yang salah. Ari arsiparis dalam kategori peraturan perundang-undangan itu tugas siapa? Tugas di lembaga pemerintahan, tugas di pemerintahan daerah atau di perguruan tinggi negeri. Tiga arsiparis itu. Kalau mengacu pada undang-undang arsiparis, berarti di sini karena ada pihak swasta, berarti ini dia yang salah. Tadi ada pihak swasta, tidak ada di arsiparis. Di swasta namanya bukan arsiparis tapi lain, ya kan? Arsiparis itu penamaannya hanya ada di lembaga negara, pemerintahan daerah dan perguruan tinggi negeri. Berarti dia jawabannya. Gara-gara ayat pihak swasta. Tak kayak copet lah. Ya nggak? Kalau bahasa lain itu nomor lihat lah ya. Soal guru. Cek hiji bae lah. Kayak tinggal guru jam 5 deh. Untung tadi tryoutnya dihentikan. Untuk sampai ke maghrib tryoutnya nangis-nangis. Kalau murid Oh, murah lah. Murah. Sampai tak kena buku. Oh. Ada kita lain lah. Murah Pak ya. Naik lulus dengan modal 100.000 pelatihan ternyata. Ya, iya no, jawabannya. Ini penyelenggaraan pendidikan di madrasah memulai banyak nilai edukatif, ketuhanan, filosofis, praktis. Yang ditanyakan adalah bagaimana mengembangkan nilai praktis. Nilai praktis nilai aplikatif, betul nggak? Praktis itu aplikatif Pak, yang kira-kira bisa diterapkan. Iya nggak? Masalah kerukunan, nah nilai ketuhanan menurut agama, betul nggak?
Masalah pengembangan nilai luhur, nilai filosofis. Masalah nilai sosial, nilai edukatif. Mengembangkan gagasan ide norma, nilai edukatif. Kalau nilai praktis, ya mampu mengatasi masalah kehidupan masyarakat dengan tuntas aplikatif. Ya enggak? Tuntas, praktis. Ingat Pak, bahasan soal itu tentang praktis. Nah ini jadi keywordnya ini kata kuncinya praktis. Wah, soal kompetensi teknis pendidik. Nah, iya, sabaris, 2 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris. 8 baris, Pak. 8 baris kira-kira. Ayah, sama menit setengah, sama menit maca, soal iya. Sama kita soal luhur pohon deh. Berarti can aman itu mah penyuluh tidak harus saya pasti cerita. Pak, dia ngisi pelatihan UK13 Pak. Angkatan ke-13. Dari pelatihan pertama sampai ke-12, saya peserta menanyakan kieu. Kak kurang ya ke saya. Pak, ayah itu bocoran soal. Kami meuli, Pak. Ayah tuh besok ujian sarua soalnya kami ingin jawabannya di mana. Kajian Pak sabar ayah. 10 guys ya. Dan enggak ada, Pak. Enggak ada. Mungkin kisi-kisi ayah. Lamun ayah tidak mual 100.000 ayeuna nah harga pelatihan. Dia enggak Siap. Dapur. Itu mah belakang layar. belakang layar. Kondusif. Ya enggak? Dikondisikan Pak saya. Ini hanya tadi aturan Kemenpan bahwa penyuluh soalnya tentang itu betul Kemenpan yang bicara. Cuma kita tidak tahu di bagian waris mana yang ada soalnya. Kenapa? Karena Kemenpan BKN punya ratusan bank soal, punya paket soal. Si komputer iya beda jeung ieu. Di dia mah waris dengan 2, di dia mungkin 4 waris. Di dia mah aya zakat, di dia mah teu aya zakat. Jadi random, Pak, random. Makanya faktor doa dan ibadah bukan penunjang tapi penentu. Ya Allah, semoga yang apa nanti saya hafalkan materinya itulah yang keluar di ujian. Kakak ngapalkan Sunan Bonang, nu kaluarna Sunan Muria. Kan itu. Kakak hafal idhari gong iklan nu soal ngokong lah. Kan orang tuh bisa, kecuali kurang bisa semua. Satu untuyan, wah tajwid dari soal dasar sampai akhir tahu. Pak, saya teh loba maca teh loba poho Pak. Banyak baca, banyak lupa. Sedikit baca, sedikit lupa. Tidak baca, tidak lupa. Non lupa Allah dibaca. Sok Pak, di setiap tempat pasti ayat soal Pak nu angge isukan kaluar. Nunggu diapalkeun ge kaluar tinggal orang B C A B A D A E itu kan geus balik bae lulusna. Payu Pak menayang. Beunghar urang meureun. Tuh. Nah, ini apa nih? Jadi di sebuah madrasah ayat peserta didik 25 Pak, 7 peserta didik nu pinter, 5 nu rada kurang. Ini ada keywordnya Pak. Ini ada keywordnya. Keywordnya apa? Keywordnya apa? Kata kunci. Nah, 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. 5 peserta didik kurang dalam memahami pelajaran. Berarti memahami pelajaran, kemampuan pemahaman. B jawaban. Dijudai suatu acuan
guru. Ayo teori. Silabus dari mana? Acuan. Kata kuncinya pada acuan kita nanti semester ini ngajarin apa bahannya, baca silabusnya. Betul nggak? Nah, dari kata kunci acuan. Nah, sekarang kita lanjut ke 5 budaya kerja Kementerian Agama. Kita akan ada indeks profesionalitas. Iya nukul Gus Yakut ke arah Palu deh. Nah, kita belajar Bapak Ibu. Nah, sekarang yang mudah dulu. 5 budaya kerja. Naon bae, Pak? Integritas, terus profesionalitas, terus inovasi, terus tanggung jawab, terus keteladanan. Nah, kita yang paling mudah, yang paling sulit ngapalkeun butir-butirnya. Sok pabelit. Kenapa? Karena teu hafal, ulah paham Pak, kudu hafal. Muncul budak sakola TK mah hafal cangkem. Engke aya pabelit antara profesionalitas dengan tanggung jawab. Sarua ngan beda kata saeutik. Bahan-bahannya aya. Nanti dikasih. Mana Pak bahannya? Tak sudah ada di WA Group, ada nggak di WA Group? 5 budaya kerja ada nggak? Ada. Tah, itu diapakan? Ada dirinya? Ya nggak? Ada nggak di grup? Ada nggak? Tah, itu butir-butir eta. File PDF-nya resmi. Kemenang, nanti dikasih Pak. Tenang, saya dari Bandung mau oleh-oleh banyak tentang wawasan dan pengetahuan. Yang derajatnya di atas 100.000. Iya nggak? Boleh buku. Jalan tuh. Kopi. Nah, modul guru pedagogik nih. Nanti dikasih oleh saya. Ini 184 halaman. Pak, saya mah bidangnya kimia, aya modul kimia. PDF-nya, e-booknya ada. 100.000 Pak. Nah, 100.000. Jadi dengan memiliki buku kita, buku lainnya ditambahin nanti. Jadi pulang teh amunisi teh geus lengkap. Tinggal dor bae. Dor teh dibaca berarti. Nah, yuk gampang tadi ya. Yang mana ini? Iya, aya kabeh Pak. Penghulu aya, arsiparis aya, humas aya, penyuluh aya, kabeh aya ya. Iya, eueuh fasilitas mun leutik di Cirian Pak, bukan menang. Di Cirian bener. Meskipun tidak ada bahasa Inggris, tapi kecil ini di Cirian. Sudah ditinggal terus. Kenapa? Tidak ada bahasa Inggris. C ya, integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, keteladanan. Cerdas. Soal ringan. Nah, ini lumayan. Berikut ini yang bukan termasuk indikator tanggung jawab. Yang bukan. Ulah nempo Pak, kamu pakai dulu Pak. Sok Pak, tingali huruf A dan huruf D sama ke A dan D. Sok, mirip, A dan D itu mirip kalimat. Sama ke A dan D. Mirip nggak? Tipis ya? Tipis. Nu A melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu, nu D menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Aya baik kan saeutik. Oh. Iya Pak, lamun teu hafal 5 budaya kerja nu dikirimkeun ka grup WA, bakal patukar-tukar. Misalnya contohnya mengatasi masalah dengan segera. Iya teh integritas, mengatasi masalah integritas. Tapi itu tanggung jawab, tapi masuk juga ke keteladanan. Kenapa? Karena kita bisa menyelesaikan masalah.
Tuh, tuntun nama konflik batin lila waktu nama. Kenapa? Banyak pilihan tebakan. Kenapa? Kita tidak hafal. Aliran. Jadi melaksanakan tugas dengan baik, satu sisi profesional, tapi daya itu tanggung jawab. Kenapa? Karena tepat waktu kan bagian dari tanggung jawab. Pasti bakal gitu katanya. Logikanya disama-samakan. Kenapa? Kita tidak hafal teorinya. Di grup kan sudah. Nah ini mengatasi masalah, betul tanggung jawab. Komitmen dengan tugas, betul tanggung jawab. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu, tanggung jawab. Berani mengakui kesalahan, tanggung jawab. Nah, menyelesaikan tugas tepat waktu ini profesionalitas. Nuak teh, tadi jawabannya adalah A. Kita gitu soal teh Pak, 40 soal indeks profesionalitas. Karena itu di bawah ini yang bukan termasuk integritas adalah berarti opak asup untuk hiji. Di berikut ini adalah indikator keteladanan, berarti 4 bukan, hiji iya. Kalau bukan negatif. Di bawah ini yang termasuk indikator inovasi adalah berarti dari 5 jawaban 1 yang betul, 4 yang salah. Kalau ada kecualian 4 yang betul, 1 yang salah. Paham Pak? Oh iya ya. Nah, yang termasuk pada indikator inovasi adalah dari 5 pilih 3. So, sambil diuk kayak kopi kayaknya. Ya, kopi tuh. Ayah. Sok tinggal dulu kopi naon kan? Kopi. Tenok. Ada kopi di lorong tuh ya, pakai kopi. Ayah kopi nama pada bacaan di kucek. Kopi hitam. Mangga. Tenok. 2, 3, 5. Ya kira-kira naon jawabannya? Jawabannya yang benar, Pak. Nah, ini jawabannya yang benar, tidak ada kecuali dan bukan. 2, 3, 5. Kita cek satu-satu. Pak, lamun aya soal kieu engke nya ya dibejaan. Mun aya soal kieu ulah maca heula ieu. Maca heula ieu yang termasuk pada inovasi baru kaluhur. Mun kaluhur kahana kaluhur deui kana. Ya. Pulang balik waktu bea. Gitu. Ilmu ieu teh, ya. Mahal. Persis itu yang terjadi, Pak. Yang bukan yang termasuk indikator inovasi tak di nomor itu saya inovasi baru saya kan hiji-hiji Pak. Ulah sampai maca ieu, maca soal balik di kaluhur. Ilu balik tak waktu geus 2 menit beureun. Mau bahas. Ada. Lulus P3 materi. Jadi lamun boros nanti soal can habis waktu geus habis. Mun boros waktu ya. Tuh, sore ini masih semangat Pak, ya nggak? Berarti hikmah ini acara, berarti fokus, dasiun itu lurus. Ya nggak? Sekarang menerima reward and punishment, etama tanggung jawab, betul nggak? Etama profesionalitas, berarti nu hiji salah. Lamun angka ini salah, A pasti salah, B pasti salah. Kenapa? Aya angka hijian, angka mati Pak, angka 1 teh sebab sudah tahu ini adalah profesionalitas. Mau dibaca dulu ya, Pak. Jadi lamun angka 1 salah, 2 tilu pasti salah, 2 tilu itu dibaca lah. Dari salah hiji mati, dari 3 1 mati semua. Sekarang 2 meningkatkan kompetensi dan kapasitas pribadi. Betul. Kenapa? Orang inovasi selalu meningkatkan kapasitas. Berinovasi, menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah informasi, berarti masuk. Nomor 3, bersikap terbuka dalam ide-ide baru. Masuk ya namanya inovasi, ide-ide baru.
al mukhaffadatu al qarini sholih wa aqdil jadi dil as, mempertahankan tradisi dan nilai lama yang baik sambil menerima pembaharuan yang dianggap lebih baik. Ulah dibalik, mempertahankan istri lama yang masih cantik sambil mencari istri baru yang lebih cantik. Ayo. Ya enggak? Nah, berarti nomor 3 betul, 2-3 is benar. Opat komitmen dengan tugas, dia tanggung jawab, berarti opat salah. Berarti 2-3-5 D. Kenapa? Opat gesalah, iya gesalah, ya tinggal deh mau cara ditulisan. Hoyong diajar nembak. Nah, kalau jawabannya berpola begini, itu ketimbang misalnya kita ngeblank ya, tuh poek lah. Ketimbang ngitung kanji, kalau jawabannya berpola, kita bisa lihat dari pola jawaban. Mau nggak? Wani piro. Apa? Lihat. Angka 1 depannya ada berapa? 2. Angka 2 depannya ada berapa? 2. Berarti ini 3. 3 kan sendirian. Kemungkinan yang sendirian salah. Jadi kalau kita lihat angka begini, jangan pilih udah salah mah. Kenapa sendirian? Sekarang tengok 2 dan 2 kan? Iya nggak? Nah, 2 dan 2 kita sudah tahu. Tadi angka 1 salah kan? Nah, berarti tinggal antara C dengan D, iya nggak? Iya. Ini kan 3, ini 3 juga. 23. Tengok angka belakang. 234, 235. Yang banyak angka belakang yang mana? Yang 5 atau yang 4? Yang 5, yang 4 kan sedikit. Coret yang 4 berarti dia yang betul. Jadi lamun ayat pilihan iya Pak, kemungkinan pasti salah kalau kita ngeblank. Kenapa? Kan hiji angka tiruna, sementara dia 2 ya 2 kali, hiji ya hiji kali, betul nggak? Tinggal kita cek yang kedua. Yang kedua angka 3 ada 3, angka 1 ada 2. Nah tinggal perhitungannya kita ini antara CD dengan ini ya, angka 3 kan, 23, 13, 12, 23. 23 kan ada 2, betul nggak? 13 cuma 1 kan? Ya. Salah, ya nggak? Ya. Salah, nanti tinggal iya jadi iya, betul nggak? Angka belakang 2, 3, 4, ayat 4, ayat seberapa? 5 ayat seberapa? 2, 7, ayat 7. Gede mana 5 sama 4? Gede 5, berarti 2, 3, 5 Pak. Itu, ya nggak? Jadi yang sedikit itu yang keliru. Ilmu ngeblank begitu. Jadi, sekarang satu lagi. Nah, mau nanya soal udah dibaca sudah. Langsung iya lah. Yang termasuk indikator integritas adalah ulah langsung ngeblank ulah. Ayo gitu loh. Tadi baca soalnya. Jadi gitu. Jawabannya C. Jawabannya A. Jawabannya A. Ya. Jadi ini yang termasuk ke dalam integritas. Di sini ada 6 pilihan, yang betul 3, yang mana? 1, 3, 6. Kalau pakai ilmu ngeblank, angka 1 ada berapa? 3. Angka 2 ada berapa? 2. Berarti dia dengan salah. Kalau pakai ilmu ngeblank. Ya nggak? Hah? Ya.
Berarti nanti ulang ngejawab D dengan E, iya enggak? Tapi itu mah jangan pakai ilmu. Ayo nama kita rasional dulu lah. Nanti ilmu kemudian terakhir. Yang pertama, menolak korupsi, suap dan gratifikasi. Jelas itu integritas. Berarti satu mah. Dua, mengatasi masalah dengan segera. Tanggung jawab. Berarti yang keduaan salah. E salah, D salah. Ya kan? Tiga, disiplin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Integritas. Apa? Bukan integritas. Apa? Disiplin, profesionalitas. Kenapa? Ulang ke apa? Kudu apa? Itu kuncinya. Ulah paham tapi apa? Kudu ditahan apa? Kudu di luar kepala, saking di luar kepala tuh asup-asup kan di luar kepala. Asup keluar dulu. Nah, berarti 3 jeung 2 jeung 3 salah. Iya salah, iya salah, iya salah, iya salah langsung jawabannya. Kayak ayat hiji benar antara Video apa? yang mana? Video 45. Dua salah. Ya, 2 salah. Terus disiplin salah 3. Salah berarti hiji 4 hiji 45. Betul, hiji 45. Bisa nggak jawab langsung kata Lamun katalan bisa ngajawab apa? Hiji ini betul, 2 itu tanggung jawab, 3 profesionalitas, 4 itu adalah integritas, 5 integritas, 6 tanggung jawab. Mun apal mah katalan. Iya kan? Mun pakai ilmu ngeklaim, hiji iya, iya pasti salah. Kenapa? So, 2 dan aya 2-an. Iya kan? Tinggal 1 4 1 3 1 3. Nu 1 4 sabaraha? Aya 2. Iya aya 3. Iya enggak? Iya aya 2. Nah. Itu. Nah, berarti dia 50-50 tinggal belakang lah. 6 ada berapa? Ada 3. 5 ada berapa? 2. Ada 2. 50-50. Gitu. Jadi karena 6 sudah salah berarti tinggal, karena 3 udah salah berarti tinggal ya 1 4 5. Ya kan? Jadi kuncinya harus Pak iya dulu ujian PNS kemenang teh sarana teh gara-gara di musuh angki gara-gara teh apa Pak? Kamu PNS di kemenang usia 45 ke atas. Liar kian. Kudu ngadrupkeun 3 jeung 2. Kamu kayak salah, hijinya salah kabeh. Iya, kamar Gus Yakut teh 47% dan tidak profesional teh. Pak, kenapa Pak tahu? Saya ujian Pak dulu. Ujian lagi ya benar. Milih 5 di 10 pernyataan, milih 8 tina 4, milih 3 tina 6. Ini kan milih 3 dari 6, betul nggak? Sekarang moderasi beragama. Moderasi beragama itu pilarnya apa saja sih? Pilar moderasi beragama? Nah, hiji naon? Hiji komitmen kebangsaan. 2 toleransi. 3 anti kekerasan. 4 akomodatif terhadap budaya lokal. Terus ruang lingkup moderasi apa saja? Disebut moderat itu kenapa? 1 seimbang. 2 berkeadilan. 3 toleran. Sekarang di sini orang tidak moderat kalau dia melanggar ketentuan atau batasan dalam pelanggaran yang sudah disepakati. Nah, orang dikatakan tidak moderat kalau dia melanggar 3 aturan yang dianggap berlebihan. Kira-kira yang mana dari pilihan ini? Ayat tadi.
Nomor 3. Mun pakai bung blank nomor 4 salah. 1, 2, 3. Nomor salah. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Orang dianggap tidak moderat kalau dia berlebih-lebihan dalam hal apa? Pertama, dia berlebihan dalam nilai kemanusiaan. Tidak manusiawi. Ini tidak moderat, betul nggak? Yang kedua, berlebihan dalam ketertiban umum, anarkis, sombong, radikalis, betul nggak? Yang ketiga, berlebihan dalam kesepakatan bersama. Sudah disepakati, tapi dia berlebihan. Berarti tidak moderat. Berarti 1, 2, dan 4. Ya nggak? 1, 2, dan 4. B jawabannya. Nah, tadi ruang lingkup moderasi beragama. Mana? Ruang lingkup mana? Ruang lingkup. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Ini ada. Nah, komitmen kebangsaan. Tadi Pak, yang lebih sulit begini. Komitmen kebangsaan. Uish. 8. Dari 8 prinsip ini mana yang masuk komitmen kebangsaan? Eta kita kudu gancang yang bener teh, bener bisa mungkin teu gancang. Mun pakai ilmu ngeblank, deui salah. Karena ya buka. Dari pernyataan berikut, pilih 4 yang termasuk komitmen kebangsaan. Jadi kamu teh PNS teh kecil tadi nilai kia, pilih 4 dari 8, pilih 5 dari 10, pilih 3 dari 6. Kan patukar-tukar teh bisa salah ya, Pak? Jawabannya D. 24. Cek satu-satu. Menganggap final terhadap dasar negara Pancasila, betul nggak? Betul. Itu adalah komitmen kebangsaan. Dasar negara kita final, itu berarti komitmen kebangsaan. Yang kedua, memajukan budaya daerah. Mah adaptif terhadap budaya lokal, opat poinnya. Betul nggak? Berarti nomor 2 salah. Lalu 2 salah, berarti D salah, E salah. Oke, D salah. Tuh, ya. Tinggal cek aja. Aja tuh gara-gara 2 salah. 2 teh benar. Tidak moderasi beragama, tapi lain komitmen kebangsaan, tapi adaptif terhadap budaya lokal. Poin nuka 4. Nu diminta poin nuka 1. A geus salah, D geus salah, E geus salah, tinggal B dengan C. Namun 3 geus pasti benar. Sebab pilihannya tinggal B dan C unggul, benar enggak? Cek nomor 5, menerima tradisi kebudayaan daerah. 5 adaptif terhadap budaya lain komitmen kebangsaan. Berarti salah, berarti 1, 3, 6, 8. Cek lulus. Pak dicek Pak, oleh. Cek mana cek? 6 Pak, mencintai tanah air. Betul, komitmen kebangsaan. 8, meyakini NKRI sebagai bentuk final. Betul, berarti 1, 3, 6, 8. Cepat Pak. Cepat. Ilmu bermanfaat ya acara ya. Bermanfaat. Menunjang meskipun tidak menjamin kenapa soalnya beda deh. Tapi kalau kita tahu konsepnya, soal beda juga tidak masalah. Karek soal 100 tentang pilar budaya kerja, namun apa sama yang 5 tadi tinggal. Iya, Pak. Nanti apa unggul banyak nembah kita. Nah. Sekarang soal manajerial Pak. Ada yang belum memiliki buku saya, ada banyak di sini ya. Oh, sengaja dipang bawahnya. Pak, saya kemauan duitnya, bolehlah diajukan. Nanti laporan ke ketua KPI.
saking bagus apa kamu sebab stok buku di Bandung sudah habis Pak. Kami bawa buku itu sekarang dibawa, kalau nanti tidak ada kami kembalikan ke Bandung lagi. Jadi yang pesan di Shopee dan sebagainya kita stop dulu, utamakan dulu yang itu pelatihan. Dan mau mungkin saya ngajual ke 2.400 kalau tidak menggunakan jejaring Shopee, Lazada, Tokopedia dan konco-konconya. Semua agen Cirebon, Bandung, Garut itu ngambilnya dari kita. Mereka lah yang menjualkan di Shopee di bagaimana. Cuma kita tahan dulu. Kalau yang pelatihan sudah cukup, baru yang bukan pelatihan. Nah, manajerial apalkan 8 ya. Apalkan 8. Integritas, kerjasama, komunikasi, pelayanan publik, orientasi pada hasil, mengelola perubahan, pengembangan diri dan orang lain, dan pengambilan keputusan. Harus tahu alur-alurnya. Yang 8 itu. Contoh hiji adalah integritas. Harus integritas apa poinnya? Keywordnya konsistensi, kejujuran, kedisiplinan, taat pada aturan, menolak korupsi dan gratifikasi, loyal pada pimpinan, kerja sesuai dengan aturan. Apa akibatnya? Harusnya tegas, Pak. Untuk integritas harus tegas. Mencuri, potong tangan. Melihat kejadian jelek, laporkan kepada yang berwajib. Amankan. Kita sedang istirahat, waktu sudah habis, segera kembali ke kantor. Itu integritas. Ngan wayahna di soal manajerial sosiokultural wawancara ulah baper Pak. Ya kuncinya soal manajerial sosiokultural wawancara ulah baper. Naon baper teh? Bawa perasaan. Kumaha maksudna? Maksudna ieu soal memang soal itu untuk menguji diri kita. Menurut Anda, tapi lain Anda diri kita, Anda si pembuat soal. Awas. Kita lupa, menurut Anda sikap yang terbaik adalah bukan Anda diri kita, si pembuat soal hayang ke mana. Karena ulah baper. Iya ayat orang 4 Pak, ABCD. Kita yang pelatihan wajib dan harus nembak yang skornya 4. Terplesetnya kita di 3, jangan 2 dan 1. Lamun loba 2 dan 1, kena di bawah passing grade Pak. Sedangkan dia aya passing grade-an. Nu tadi mah moderasi beragama indeks profesionalitas tidak ada passing grade, yang dicirian unggul. Tak elah oke mendetik. Ngan iya aya passing grade-an. Cek aya soal dia. Setelah acara kedinasan, salah seorang teman mengajak mampir ke tempat wisata sebelum kembali ke kantor di jam kerja. Ingat, di jam kerja, lain di jam luar kerja, di jam kerja. Sikap Anda adalah Langsung kantor saja Pak. Mana yang poinnya 4? Yang poinnya 4, menolak dan mengajak kembali ke kantor. Itu poinnya besar. Kenapa? Ya, memang tidak boleh. Aslinya mah hayu kan, hayu orang dulu. Dia kan kena ujian, Pak. Jadi kudungan pohon orang dihayang mah ulin ka warung, ngan ujian dia. Kayak saya nih, soal ayeuna. Nih, ayeuna teh Pak Jumat teh. Saya kan tugas PNS. Aya sidang kompre di UIN Bandung teh isuk teh. Diundang, tapi kan orang milih dia. Aya ujian mah milih itu, mun aya ujian. Misalnya seorang dosen yang ditugasi di UIN Bandung akan menguji pelatihan P3K, tetapi di satu pihak dia dapat surat tugas untuk menguji sidang komprehensif. Mana yang didahulukan? Itu. Asli nama mungkin ujian mah itu, aslinya mah iya. Itu mah tinggal diatur. Mahasiswa Pak, kami kapan ujian komprehensif penting bae Zoom dengan saya. Asli nama, tapi kalau di ujian itu mulai dipilih. Penting kondusif. Iya deh, penting kondusif. Nah, iya, menolak dan mengajak kembali ke kantor. Sanajan hati mah hayang ulin orang.
Nah, iya poinnya opa, iya nggak? Yang kedua, poinnya 3 mana? Kembali ke kantor sendirian. Nu opat mah, hayu urang ka kantor. Geus asup digawe gitu ulah ulin. Itu poinnya tinggi 4. Nu poinnya 3, ka kantor sorangan. 3 lebih letik, 2 naon? 2 menunjukkan arah jalan ke yang 1. Tuh, itu arus tempat wisata teh Batu Hiu aya, Pangandaran aya. Nah, eta poinnya 2, nu hiji mah ulin langsung mampir sebentar karena tidak masalah. Aslinya mah orang yang mampir sebentar lumayan. Ingat Pak. Misalnya ayah Sofia, menurut Anda bagaimana sikap dan kepribadian Anda? Yang pertama Anda pendiam. Yang kedua, Anda acuh tak acuh terhadap lingkungan yang ada. Yang ketiga, Anda periang dan aktif di kelas. Yang keempat, mengikuti mayoritas. Halus nama aktif dan periang. Meskipun diri kita tertutup, kade ulah apa? Letik nilai nakena. Ya kan? Akhirnya masalahkan diri masing-masing meskipun di pertanyaan jauh dari diri kita ke baik. Meskipun nggak jawabnya balik newel gitu ya. Meskipun nggak jawabnya di luar batin kita, tapi demi nilai gede. Siap. Kondusif. Iya. Akhirnya dia misalnya soal wawancara. Anda akan ditempatkan di wilayah penempatan daerah yang tidak dekat dengan domisili keluarga Anda. Bagaimana sikap Anda menerima dan siap ditempatkan? Ujian mah aslinya mah hayang di Pangandaran deui. Daya kemenang mah urusan kamu ya Pak. Beda dengan Kemendikbud. Kemendikbud mah formasi guru langsung di SD kecamatan mana paling. Kalau kemenang guru di wilayah Jawa Barat, jadi Jawa Barat yang memetakan. Masalah beda serau. Nah, di Pangandaran kadang ditempatkan di Cirebon, di Pangandaran dekat Bandung Barat. Tapi kalau soal itu siap ditempatkan di mana saja demi mengabdi kepada negara. Aslinya mana? Nah, itu soal itu. Iya. Nah, itu kita di wawancara itu soalnya. Dan sampai saya pengen ditempatkan itu nilainya 1 nantinya. Meskipun itu hati kita ngan wayah negeri kieu mah kajen nggak bohong deh. Dan nomor 5 lulus sudah. Itu banget. Araya kabeh di buku seberapa di buku kayak 30 soal manajerial deh. Sosiokultural 30, wawancara 20. Tinggal dibaca teorinya, kita kasih di buku, sisanya saya kasih. Terus lengkap amunisi deh Pak. Siap. Tinggal ngadoa dulu sih, mudah-mudahan soal keluar teh, soal itu akan dikuasai. Lamun dikuasai 8, manajerialnya aman semuanya. Lamun dikuasai dengan integritas, komunikasi, kerjasama, mengelola perubahan, mudah-mudahan 4 eta bagian abdi teh. Dan kudu nama bisa nebak ya soal ke mana asup kana 8 prinsip. Geus kitu tebak mana nu skorna 4. Karena dia jawabannya aya skor semua Pak. Kalau yang kompetensi teknis betul kali mah salah no. Ieu mah aya jawaban kabeh. Nu A jawabanna 4, anu C jawabanna 3, anu D jawabanna 2, anu A jawabanna 1. Di manajerial. Makanya di buku aya A C D B teh A4, C3, D2, B1. Di buku teh. Itu. Tuh, sampeyan ngarit euy. Langsung geus deh. Pak, aya bocoran soal. Nu kaluar mungkin, ya. Satu lagi. Manajerial sudah. Sekarang sosiokultural sama lah dengan manajerial. Sosiokultural kuncinya 5, adaptasi. Mun sosiokultural beda dengan integritas, Pak. Mun sosiokultural kita harus toleran, harus komunikatif dengan orang lain. Mun cek bahasa Sunda mah benang caina herang lautna. Ya kan? Di buku ada 30 soal sosiokultural. Misalnya ini.
tentang jilbab. Ini sosiokultural. Kita seorang perempuan yang tidak pakai jilbab ditugasi ke daerah Minangkabau di Padang. Saya kemarin ke Padang. Selamat datang di kota Padang Panjang, kota Serambi Mekah. Jadi di Padang itu bener keislamannya tinggi Pak di sana Pak. Mun bidang NU mah Jawa Timuran lah. Di Padang Panjang itu di Sumatera Barat. Nah, ini sosiokultural. Kenapa? Jawabannya hanya 5. Berarti sosiokultural. Mau mungkin kompetensi teknis kalian penyuluh ya mah. Kita bisa nebak soalnya. Ini mana soal manajerial, ini soal wawancara. Kita bisa nebak Pak kalau kita udah menguasai buku itu. Nah, dia lama sekolah 5 milih memakai hijab wujud penghargaan. Kenapa? 5 skornya. Karena kita konteksnya sosiokultural bukan syariat Islam. Yang 4 skornya ikut memakai hijab terus berkesinambungan. Yang 3 memakai jilbab tapi ada risih. Yang 2 itu memakai jilbab kenapa? Karena pengennya hati dulu. Yang pertama bu memakai jilbab udah kumahain lah. Nah ini jawaban yang pertama yang nilainya skornya 1. Jadi skornya CBDEA. Mana? CBD, C itu 5, B itu 4, D itu 3, E itu 2, A itu. Ada soal lagi Pak, sosiokultural. Nih kemarin cek ke rekan-rekan Bapak lulus P3 ke guru Kemendikbud. Lamun soal P3 Kak, ada jawaban sangat setuju, A, B setuju, C kadang-kadang, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Mun aya 5 pilihan itu, cari jawaban yang ekstrim. Sangat setuju atau sangat tidak setuju. Sesuaikan dengan konteks soal supaya menang poin 5. Kalau ragu-ragu nanti poinnya 3. Jangan baper. Misalnya gini, Anda dapat hidup di daerah yang penuh dengan konflik. A sangat setuju, B setuju, D ragu-ragu, D C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Sangat setuju. Asli nama embung nggak sih kabong. Anda bisa hidup dengan harmonis di tengah umat beraneka ragam. Sangat setuju. Asli nama sih, hidup jenis sama soal makan daging anjing. Tapi ulah apa kok. Jadi sangat setuju. Anda siap ditempatkan sekamar dengan orang yang berbeda agama dalam pelatihan diklat. Sangat setuju. Meskipun nanti mah ragu-ragu, ulah nanti baper. Ragu-ragu nanti 3 poinnya. Sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Berpola nanti gitu jawabannya. Ya nggak? Nah, tadi soal wawancara tidak jauh beda Bu. Bapak Ibu wawancara kayak gini, apa kontribusi yang bisa Anda berikan kepada instansi? Mirip wawancara tapi dalam bentuk pilihan ganda. Bagaimana jika Anda ditempatkan di bukan wilayah Anda? Nah itu kita pilih, saya siap ditempatkan demi nusa dan bangsa dan agama dan Biasanya A, saya ikut menerima sebagai konsekuensi dari ASN. B, memikirkan dulu dan melapor kepada atasan saya. C, memohon kepada atasan untuk dipindahkan ke daerah terdekat. Misalnya